Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam pembelajaran video kali ini, Bapak akan menerangkan tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua tentang manusia dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, yaitu pembelajaran yang kedua. Oke, di pembelajaran kedua ini kita akan mengamati gambar yang ada di layar. Kemudian setelah kita amati, kita akan jawab pertanyaan. Oke, sekarang kita amati lebih dulu ya. Oke, anak-anak, berdasarkan pada gambar di atas, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah iya, sepak bola. Kemudian yang pertanyaan kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Iya, menggunakan kaki. Lalu pertanyaan yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana? Iya, di lapangan. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Apa persiapannya apa saja? Coba jawabannya adalah ya, coba nanti kerjakan di kolom tugas ya. Oke, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membacakan lanjutan cerita ya tentang Benny yang kemarin ya, bacaan ya. Bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran yang satu kemarin pasti tahu kan ya. Di video Bapak yang dulu, selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya seperti bola saja. Saya seperti ingin mendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu nih Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu saja senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan bola loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua tubuh kita aktif. Tentu hal ini mengharuskan semua organ penggerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapakah kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa merayun, memegang, dan menggenggam?
Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kaki kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif ya berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengamati di layar ada gambar rangka manusia. Bagian tengkorak, tulang mata, tulang belikat, tulang leher, dada, tulang pengumpil, tulang kaki. Nah, setelah kalian mengamati gambar tengkorak tadi, saatnya kita berlatih. Kita mulai. Nah, di sini ada gambar ya. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini adalah gambar tulang pada lengan manusia. Yang pertama kita cari tulang lengan atas. Ya, ini dia ya. Kemudian tulang hasta. Iya, ini ya tulang hasta ya. Kemudian tulang pengumpil. Nah, ini tulang pengumpil ya. Kemudian tulang pergelangan tangan. Ya, ini ya. Dan yang terakhir inilah tulang telapak tangan. Ya, jangan sampai keliru ya. Oke. Kita lanjut. Gambar berikutnya tulang pada kaki manusia. Yang pertama adalah tulang paha. Tulang paha mana? Tulang paha? Iya. Itu adalah tulang paha. Kemudian tulang kering. Mana tulang kering? Iya, ya. Kemudian tulang betis, ya bagian luar. Kemudian tulang tempurung lutut, tahu kan? Iya, itu tempurung lutut ya, seperti itu. Kemudian tulang pergelangan kaki, ya itu. Kemudian telapak kaki, bawah itu ya, dan tulang jari kaki, ya. Mudah sekali kan? Kita lanjut lagi, ya, anak-anak. Kemudian di sini ada tabel untuk latihan ya. Nama tulang lengan dan fungsinya. Isinya apa? Pertama, tulang hasta. Fungsinya adalah berfungsi dalam memungkinkan pergerakan tangan untuk memutar. Kemudian tulang atas sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Oke. Fungsi tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Ya, semua pasti ada fungsinya kan? Nah, fungsi tulang pergelangan tangan untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan atau calpals. Berikutnya, tulang telapak tangan sebagai pembentuk tangan juga menghubungkan tulang pergelangan. Mudah kan? Nah, ini selanjutnya adalah tulang paha. Fungsinya untuk ya, coba kamu jawab ya nanti di kolom tugas ya. Nanti. Oke, anak-anak, saat kita membaca
teks yang ada di layar. Judulnya Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia tidak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha, boleh dibilang tubuhnya separuh saja. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tidak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Siswa Pradisya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi, berarti Sidik meleleh keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter pada tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak mau berlama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik adalah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek plastik, pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi 1.100 bungkus kerupuk berukuran 2 on dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihannya Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Namanya juga punya kaki. Saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar terus porsleling dapat dioperasikan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang menempel di persneleng dan tanjakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membuatku mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produksinya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon seluruhnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan sebesar 1-2 juta rupiah per bulan. Meskipun jumlahnya kecil, apa yang dibuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra,
pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang yang gigih seperti Sidik. Nah, cerita yang kamu inspiratif bukan? Orang-orang yang kebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Namun, kamu bisa menulisnya di buku tugas. Ya, demikian pembelajaran. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas bukan video pembelajaran tadi? Bapak harap kalian mudah mengerti dan mudah untuk memahami tayangan video tadi. Sekian dulu tayangan video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran di kesempatan yang akan datang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.